Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmaduddin dari Universitas Pamulang. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas rekayasa pangkat lunak. Di video kali ini saya akan presentasikan materi tentang pembuatan model SDLC atau System Develop Life Cycle. Di presentasi kali ini akan kita bahas yang pertama yaitu definisi SDLC, yang kedua yaitu tahapan dalam pembuatan SDLC, yang ketiga yaitu atau terakhir teknik konsep dasar spesifikasi formal. Oke, kita masuk ke tahap yang pertama atau pembahasan yang pertama yaitu definisi SDLC atau System Develop Life Cycle, yang merupakan serangkaian tahap yang struktur mencakup perencanaan, analisis, desain, pengembangan, pengujian, implementasi, dan pemeliharaan sistem. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem dikembangkan dengan baik, berfungsi sesuai kebutuhan, dan dapat dikelola dengan efektif. Materi yang kedua yaitu tahapan dalam SDLC. Pengguna SDLC dalam sebuah pembuatan perangkat lunak sangatlah penting, karena dengan menggunakan SDLC, para developer bisa tahu sebenarnya masalah apa yang akan diselesaikan dengan perangkat lunak yang sedang dibuatnya. Hal ini memungkinkan para developer membuat perangkat lunak yang lebih tepat guna dan tidak membuat fitur yang tidak terpakai. Secara umum, ada beberapa tahapan penting yang harus dilakukan jika menggunakan SDLC ini. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Dalam tahapan ini, project manager melakukan sebuah proses perencanaan terhadap kebutuhan pengguna atau user specification tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh pengguna. Yang kedua yaitu analisis atau analisa. Tahapan ini dilakukan sebuah proses analisa bagaimana sistem perangkat lunaknya akan berjalan nantinya mengacu pada permasalahan yang dihadapi pada proses perencanaan. Dalam tahapan ini penting hukumnya untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem yang akan berjalan mengacu pada permasalahan yang ada. Yang ketiga itu desain atau perancangan ini meliputi banyak hal, mulai dari perancangan UI UX-nya sehingga mudah digunakan, perancangan alur data dalam perangkat lunak, serta pembuatan diagram proses. Semua perancangan ini dibuat dengan tujuan perangkat lunak yang dibuat nantinya bisa berjalan sebaik dan seefisien mungkin dengan beracuan pada permasalahan yang dihadapi oleh pengguna. Yang keempat itu development. Disinilah proses develop dari sebuah perangkat lunak dilakukan. Tugas dari developer adalah membuat perangkat lunak sedemikian rupa dengan mengacu pada rancangan yang dibuat oleh sistem analisis pada tahap sebelumnya. Developer hanya mengikuti apa yang dibuat oleh sistem analisis tanpa perlu membagikan perancangan perangkat lunaknya lagi. Yang kelima itu testing atau pengujian. Dalam tahapan ini, software tester mencakup perangkat lunak yang sudah dibuat dan menentukan apakah perangkat lunak yang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna seperti dalam tahapan analisis, dan apakah sesuai dengan perancangan yang dilakukan pada sistem analisis. Jika perangkat lunak yang dibuat sesuai dengan desain dan analisa atau analisis, maka tahapan selanjutnya bersifat iteratif yang kembali ke tahap sebelumnya dengan tujuan melakukan perbaikan demikian rupa sehingga perangkat lunak tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang keenam, maintenance atau pemeliharaan. Ketika sebuah perangkat lunak sudah digunakan, maka diperlukan proses maintenance atau pemeliharaan terhadap perangkat lunak sehingga perkembangan dari perangkat lunak bisa terjaga. Selain itu, jika terjadi kerusakan sistem, maka akan diperbaiki di proses ini juga. Proses ini pemeliharaan merupakan proses tanggung jawab dan implementer support dari implementer support. Materi yang ketiga atau terakhir itu teknik konsep dasar spesifikasi formal. Metode formal meliputi beberapa kegiatan, termasuk juga dalam spesifikasi sistem formal, analisa serta bukti pada spesifikasi pengembangan, transformasi, serta verifikasi program. Seluruh kegiatan ini bertumpu pada spesifikasi formal pada perangkat lunak. Sebuah spesifikasi perangkat lunak formal adalah sebuah spesifikasi dijelaskan dalam bahasa yang pembendaharaan kata dan sintak dan semiotik didefinisikan secara formal. Sekian video kali ini. Apabila ada kesalahan pengucapan ataupun materi yang saya sampaikan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.